Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan teknik coaching dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau untuk menggali potensi seorang coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Artinya dalam teknik ini kita mengarahkan seorang coach ataupun coach itu bisa maksudnya bisa rekan kerja kita, bisa siswa kita ataupun siapapun itu yang mau mengutarakan permasalahannya, dan kita menggunakan teknik coaching dengan menggunakan alur kita mendengarnya dengan rasa. Selamat menonton dan menyaksikan. Mulai Pak Agus Ramdhani dan Pak Hendy Supriyatna, silakan dimulai. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Pada kesempatan kali ini yang berperan sebagai coach saya terlebih dahulu Agus Ramdhani dan Pak Hendy Supriyatna sebagai coachee. Mohon sejenak Pak Hendy Supriyatna biar kelihatan komunikasinya diambil untuk off kamera dulu, off cam Pak Hendy Supriyatna, dan setelah itu langsung on. Siap. Ini kedengar suara saya ya Pak Dan? Jelas sekali. Jelas. Boleh langsung on. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hendy nih? Alhamdulillah. Hendy hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Pak Dan. Bagaimana sebaliknya Pak Dani kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuaca agak mendung karena habis hujan, tapi tidak semendung hati saya nih. Hari ini bahagia sekali karena kawan saya lama menghubunginya, mau menghubungi saya, katanya hari ini walaupun dengan hati bertanya-tanya ada apa dan bagaimana. Ini luar biasa sekali, kita udah lama berkomunikasi. Hari ini Pak Hendy menyempatkan waktu nelpon saya walaupun saya deg-degan nih, ada apa nih, aduh Allahu Akbar, subhanallah sekali nih, luar biasa Pak Hendy. Ada apa Pak Hendy? Iya Pak Dan, ini biasalah namanya dalam proses menjalankan tugas, kewajiban, selalu ada titik-titik di mana pikiran dan hati itu berkecamuk gitu. Jadi intinya ya pingin mencari ide, gagasan gitu terkait dengan tupoksi gitu. Cari ide gagasan terkait tupoksi, nggak salah nelpon. Enggak lah. Saya bagus sekali nih Pak Hen. Aduh, kiranya terkait tupoksi atau kerja Pak Hendy atau bagaimana ini? Ada masalah apa nih sebenarnya, mau bercerita nih sepertinya nih? Iya, sebenarnya saya mau bercerita tentang suatu kegiatan yang sudah dijalankan di sekolah gitu ya. Jalankan di sekolah ya terkait dengan kita punya program nih Pak Dan. Ya, kita punya program yang sudah berjalan, sebenarnya sudah berjalan di semester ini gitu. Iya. Seperti apa tuh programnya Pak Hendy? Jadi programnya sebenarnya kita punya nama gitu, namanya yang Jumat Berkah dan Resik, itu nama programnya. Iya, Jumat Berkah dan Resik ya. Iya. Jadi iya nih, jadi setelah flashback gitu ya, kegiatan sudah berlalu dan berjalan gitu ya dalam hampir 1 semester berarti ya. Tapi ada sesuatu gitu yang mengganjal di kepikiran gitu, kok kegiatan ini kayak semacam gimana gitu ya, ada sedikit
belum puas gitu di perasaan dan pikiran saya tuh gitu Pak Dan. Oh, kalau saya apa ya guessing atau menerka terkait permasalahan mungkin ya ini ya ada mungkin sepertinya ada kendala atau masalah yang sedang dihadapi terkait kegiatan ini ya kalau boleh saya menerka nih. Iya benar Pak Dan, benar. Jadi contoh misal kegiatan ini kan yang saya harapkan itu intensitas, bukan intensitas ya, intensitas terus motivasi dari semua peserta didik itu kelihatan gitu untuk mengikuti kegiatan Jumat Berkah dan Resik ini gitu. Termasuk juga bukan hanya peserta didiknya gitu, tapi hadirnya guru gitu, wali kelas gitu untuk mendukung kegiatan ini gitu Pak Dan itu sebenarnya. Oh, kalau saya boleh menyimpulkan sepertinya ada beberapa masalah nih. Satu motivasi siswa dalam keikutsertaan ya, peranan siswa dalam keikutsertaan dalam kegiatan yang Pak Hendy rencanakan. Yang kedua, peran serta guru dalam mendukung dan mengikuti kegiatan ini sepertinya seperti itu ya Pak Hendy? Iya. Ya jadi kurang gimana gitu ya, motivasi dari peserta didik termasuk dari guru tersebut gitu. Padahal ya Pak Dan kegiatan Jumat Berkah dan Resik ini sebenarnya sudah dimasukkan gitu ya, karena kebetulan saya sebagai kurikulum juga gitu sudah dimasukkan di jadwal pelajaran gitu, meskipun ini bukan kegiatan KBM tapi jadwal yang semua warga sekolah itu mengikutinya gitu. Ini kalau boleh saya tahu dilakukannya per hari Jumat berarti ya? Iya, seminggu sekali betul, tiap hari Jumat. Sebelum kegiatan belajar mengajar. Iya betul. Jadi sebelum kegiatan KBM berlangsung, kita awal kegiatan KBM itu kita lakukan dulu kegiatan ini gitu. Tiap hari Jumat. Kalau boleh saya tahu nih, yang melandasi Pak Hendy mengangkat atau memprogramkan kegiatan Jumat Berkah dan Bersih ini, motivasinya apa tuh? Motivasinya, kalau boleh tahu saya. Iya. Sebenarnya motivasinya untuk meningkatkan karakter peserta didik, termasuk juga di kurikulum sekarang ya, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila gitu. Makanya dalam kegiatan Jumat Berkah dan Resik ini sebenarnya ke sana arahnya, bagaimana menanamkan jiwa berketuhanan, kemandirian mereka gitu. Itu sebenarnya sangat positif sekali gitu. Kalau gini Pak Hendy, kalau saya ini itu termasuk pembiasaan positif mungkin ya di dalamnya ya. Iya, betul. Terus gini, kalau Pak Hendy bisa ngasih gambaran nih, jadi program ini berjalan dengan lancar itu menurut Pak Hendy seperti apa sih? Ya, menurut saya kan kegiatan ini berjalan lancar ketika gitu kan bisa terlihat gitu dengan antusiasme siswa gitu, kelihatan lah motivasinya mengikuti, termasuk juga dari guru-guru ya, yang minimal ada wali kelas gitu kan ikut serta hadir gitu, termasuk juga mungkin kepala program ikut juga di dalam kegiatan ini. Itu yang Pak Hendy harapkan tuh begitu ya. Jadi yang saya harapkan aktif mungkin dari semua komponen yang ada di sekolah, baik guru, siswa atau tenaga lainnya yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan ini ya. Gitu. Seperti itu. Terus potensi apa nih sebetulnya yang dimiliki baik itu mungkin kan merencanakan program itu kan kita tuh
biasanya melihat potensi-potensi yang kita miliki baik sarana, betul. dan sebagainya nih untuk meningkatkan motivasi gitu. Ya kan sebenarnya sarana emang kita berjalan dengan ya sarana yang ada. Kadang-kadang kan kegiatan itu dilakukan kadang-kadang kalau musim penghujan ya kita di dalam ruangan gitu ya. Kalaupun cuacanya itu cara kita lakukan bersama-sama di lapangan gitu. Termasuk juga sebenarnya kegiatannya berbagai macam di dalamnya gitu, bukan satu item kegiatan gitu Pak Dan. Oh iya seperti itu ya. Jadi Pak Hendy nih, ini saya sangat tertarik sekali. Terus misalkan kegiatan ini tentunya berdampak positif ya ke anak ya. Iya. Misalkan untuk meningkatkan motivasi, susunan acaranya tuh kalau boleh tahu. Ya, susunan acaranya kan pertama anak itu melakukan baca Quran ya, karena mayoritas di kita itu emang siswanya itu beragama Islam semua. Kita membaca Quran Yasinan ya bareng-bareng gitu, sama-sama gitu. Kecuali ada yang punya halangan itu hanya mendengarkan gitu. Nah setelah itu kita melakukan sholat duha bersama-sama gitu. Nah setelah itu ada ceramah gitu, tampilan dari anak ke depan gitu. Emang itu bergilir ya tiap pekannya, tiap minggunya bergilir gitu. Termasuk juga sebenarnya ada latihan untuk infak sedekah itu berkeliling kayak gitu. Jadi anak-anak ya untuk melatih jiwa sosial sebenarnya gitu. Pernah ini enggak Pak Hendy misalkan menambahkan atau membuahkan kegiatan yang berbau seni, bisa nggak itu misalkan untuk meningkatkan motivasi hadir dan lain sebagainya? Nah itu sebenarnya yang terpikir juga sebenarnya oleh saya gitu ya. Sebenarnya salah satu untuk karena kan ini anak muda milenial ya Pak Dan ya, beda dengan yang mungkin yang kayak yang sudah tua. Jadi anak-anak kadang-kadang dengan seni itu mereka menjadi salah satu faktor jadi tertarik. Makanya itu saya kenapa nggak misalkan hadirkan anak gitu, ada seni Islami gitu ya, ada rebana. Sebenarnya kan alatnya sebenarnya ada gitu, termasuk juga ada eskul rohis di dalamnya gitu. Nah itu misalnya bisa deh gitu, itu menjadi salah satu parameter untuk semakin semakin daya tariknya itu semakin muncul gitu dalam kegiatan itu. Iya. Nah kalau saya lihat nih Pak Hendy udah bisa menemukan salah satu solusi tuh untuk untuk meningkatkan kehadiran. Ini untuk gurunya mungkin ada rencana seperti apa untuk meningkatkan peranan dari gurunya untuk hadir. Makanya saya berpikir gini ya, karena ini kan melibatkan siswa, guru. Makanya saya berencana untuk berkolaborasi lagi gitu, sharing kembali, menajamkan ya dengan wakak kesiswaan, termasuk kita akan memperdalam gitu untuk memperkuat agenda kegiatan ini bersama kepala sekolah gitu. Jadi sama-sama kita ini lagi dengan para guru-guru, termasuk tadi ya untuk para siswa itu seni ya. Sebenarnya bukan seni, saya kadang-kadang ini bisa masukkan juga ya. Mungkin anak agak sedikit gimana, ada warna tersendiri, kita menghadirkan narasumber gitu atau ustadz atau ustazah dari luar gitu. Misalkan bisa sebulan sekali gitu. Itu mungkin bisa meningkatkan motivasi lain mungkin ya, Randy ya, kalau ada yang dari luar. Iya. Itu kan jadi anak itu kan jadi wajar sekali, manusiawi sekali kok yang dilihatnya ini terus. Tapi kalau ada
kita hadirkan dari luar gitu. Nah itu termasuk hal yang kita mau perkuat dan termasuk bagian dari apa yang akan kita koordinasikan, memperkuat kegiatan ini bersama teman dari wakil kesiswaan, termasuk dengan pimpinan sekolah kita, kepala sekolah di sini. Gitu. Jadi rencana yang terdekat nih, itu rencana Pak Hendy nih yang terdekat ke depannya untuk lebih meningkatkan peran serta semuanya ini baik siswa dan murid itu kira-kira tuh yang paling yang konkretnya apa tuh langkahnya yang akan dibuat? Langkah konkret karena kita emang di kegiatan sekarang ini kita agenda sebentar lagi kita mau open ujian akhir semester ya, termasuk mau ada rapat juga dengan kepala, termasuk refleksi ya. Refleksi kegiatan ini kita akan disampaikan kepada kepala sekolah ya untuk memperkuat, memperinikan supaya kepada guru-guru itu lebih memahami lah ini kita kegiatan bareng gitu. Mungkin itu akan disampaikan ke kepala sekolah gitu melalui rapat guru gitu Pak Dan. Dalam itu konteksnya dalam bentuk apa? Penjadwalan hadir atau ada surat tugas? Ini karena saya melihat ini ada kekurang optimalan gitu Pak Hendy. Seperti apa tuh kira-kira bentuknya? Ya bentuknya kita pertama melakukan koordinasi dulu ya antara misalkan kesiswaan kita dengan kepala sekolah. Tapi untuk selanjutnya agar semua bisa berkolaborasi itu bentuknya kita melakukan suatu kayak semacam rapat gitu. Nah di dalamnya ya agenda kegiatan ini sebenarnya rapatnya kan rapat umum juga tuh. Sekaligus kita mau menghadapi agenda ujian. Nah masukan di sini termasuk mungkin penerapannya bisa nanti karena bentar lagi nih berakhir nih semester ini bisa ketika nanti semester awal semester 2 itu lebih matang gitu lebih. Nah ini kita lakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi ukuran nih kalau Pak Hendy punya ukuran berhasilannya dan tercapainya program-program Pak Hendy itu kira-kira seperti apa tuh? Ya kayaknya kalau ini sukses gitu. Iya kalau kita pakai skala ya Pak Dan ya, kalau kita pakai skala gitu. Betul. Skala dari 10 sampai 100 di dalam progres kegiatan ini saya rasa ini masih 70% lah ya. Masih perlu kita peningkatan lagi gitu. Dengan strategi yang seperti Pak Hendy gambarkan tadi ya. Ya harapannya dengan kita memasukkan tadi kegiatan atau rencana baru mudah-mudahan ini akan meningkat nanti di semester berikutnya gitu. Kalau saya ini siapa nih? Kalau ada orang atau rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama ini punya rekanan nggak yang bisa bergerak bareng gitu seperti itu? Ya sebenarnya kalau rekan itu kan sekarang masih tatarannya kita koordinasi itu hanya tataran kesiswaan gitu. Sebenarnya nanti kita sebenarnya bukan hanya wakil kesiswaan gitu, tapi dengan sarananya juga dengan hubin gitu kan, dengan termasuk ya yang memegang anggaran ya bendahara gitu. Nah ini akan kita nanti semakin memperdalam gitu, memperkuat tentang agenda kegiatan ini. Aduh, saya jadi dapat sesuatu yang baru sepertinya ini. Bahkan saya terpikirkan bahwa dapat ilmu baru dari Pak Hendy luar biasa. Wah, enggak lah. Nah saya makanya dengan seperti ini saya jadi ada apa ya? Satu gambaran. Gimana nih? Setelah bercerita perasaan ini. Ya makanya saya jadi tadinya kita seperti apa, ini lebih ke seperti ini loh langkah yang harus saya lakukan gitu. Lebih plong lah. Dan bagi saya justru saya yang mendapatkan sesuatu yang baru sepertinya Pak Hendy dan saya termotivasi untuk melakukan atau punya program serupa nih di sekolah yang saya
tugas nih Pak Hendi. Duh, Iya. luar biasa sekali Pak Hendi. Iya, iya. Luar biasa sekali dan saya jadi penasaran nih. Apa yang akan terjadi nih setelah kita ngobrol Pak Hendi nantinya nih? Ya harapannya ini ya terima kasih banyak nih ya Pak Dan ya. Ya harapannya. Sama-sama. Ya saya nggak mudah-mudahan ya setelah nanti saya bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Dani gitu ya. Iya betul. Sama-sama Pak Hendi. Aduh, bukan jadi ini yang bercerita masalah akhirnya saya diberikan sesuatu yang baru sama Pak Hendi. Jadi Pak Hendi nanti kita ngobrol lagi ya. Aduh, kapan-kapan ya, nih. Terima kasih banyak ya Pak Dan ya. Maaf ganggu. Jadi penasaran, pengen tahu perkembangan kedepannya seperti apa dan ini nanti Pak Hendi ke saya ceritanya yang luar biasa nih biar saya bisa mengadopsi kegiatan ini nih. Hendi ya. Ya pastilah, pasti Pak Dan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan saya mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya nih. Saya udah enggak Pak Hendi, kebetulan ini kan udah sore, saya udah mau pulang, teringat Pak Hendi mau hubungin saya nih. Aduh, alhamdulillah sekali ya kita bisa bersilaturahmi Pak Hendi. Siap. Terima kasih banyak Pak Dan ya. Maaf ganggu sama-sama Pak Hendi. Jangan lupa nanti kabaran nih kalau progresnya sudah positif ya. Siap Pak Dan. Oke. Yo, sama-sama Pak Hendi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hampir saya close. Iya loh Pak. Hampir saya close. Di atas kulkas. Jadi bergantian ya bagian saya ya. Siap. Pak Hendi 20 menit kurang sedikit lah. Ya. Nanti saya yang off cam dulu ya Pak Hendi ya. Siap. Bisa dimulai nih. Oke. Mau opening dulu nggak? Apa langsung? Kita langsung aja, Pak Dan. Oke, masuk misalkan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Fendi. Aduh, itu badan mah lagi sehat. Biasa ada yang nggak sehat, dompet. Nah, itu mah. Fendi. Ya. Ganggu nih. Aduh, saya udah WA tadi sebetulnya. Iya, kata saya tadi ini ada apa gitu, nggak ini Pak Dani gitu. Saya kaget nih, ini ada apa nih? Tumben-tumbennya nih, aduh, udah lama kita nih sebenarnya nggak ada komunikasi gitu. Pak Hendi, aduh, alhamdulillah nih hari ini Pak Hendi bisa nyempetin angkat telepon dari saya nih. Gimana kabarnya Pak Dani sekarang? Aduh, lagi oke. Seperti biasa. Pak Hendi kelihatannya seger hari ini. Enggak, ini ganggu gak Pak Hendi? Enggak, nih ada apa nih maksudnya nih? Aduh, ini jadi kaget nih. Itu seperti apa nih? Ada ini mau apa ya? Mau bercerita lah. Bercerita. Ada sedikit permasalahan yang lagi melanda nih. Saya mau kepada siapa saya harus bercerita gitu terkait masalah ini ya, terutama mungkin yang dulu kita satu kantor bekerja Pak Hendi, mungkin saya lah gitu. Dan saya tahu kapasitas Pak Hendi seperti apa, maka saya hubungi Pak Hendi sepertinya nih, kita harus bercerita dan mudah-mudahan dari obrolan ini saya dapatkan sesuatu yang positif gitu. Yang saya harapkan itu seperti itu. Begini Pak Hendi, aduh kalau nggak ganggu nih agak sedikit panjang sepertinya saya akan bercerita nih. Nggak apa-apa. Apa nih? Tapi bener nih ya, nggak ganggu ya? Enggak. Karena semenjak kepindahan saya 2 tahun lalu nih Pak Hendi ke tempat yang baru ya, ada hal
hilang dalam apa ya, dalam jiwa mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Karena Pak Hendi tahu waktu kepemimpinan Pak Haji di sana kita kerja bareng dan mungkin boleh dikatakan saya ini ya bukan sombong ya, salah satu orang rajin lah di sana gitu kan, dengan totalitas dan loyalitas tentunya itu yang paling saya pegang. Dan hari ini Wendy nih, aduh maaf ya, ini berceritanya agak sedikit. Ya, gimana nih? Ini saya tuh ada kemunduran dalam motivasi gitu, kemunduran dalam motivasi terutama untuk hadir di kelas Pak Hen. Ya, itu sebetulnya saya sendiri udah gimana ya, udah berusaha memperbaikinya sebetulnya gitu, tapi ini udah berjalan lama dan itu tidak menambah gitu, menambah motivasi saya walaupun saya berapa kali mencoba gitu. Ini intinya saya tuh jadi males lah katakanlah males ke kelas, males menunaikan kewajiban gitu. Untuk terutama tugas saya sebagai guru lah, itu sebagai guru untuk mengajar atau mentransformasi, menuntun mereka untuk belajar di kelas gitu terutama. Dan itu udah lama gitu, sudah lama berlangsung gitu, sudah lama berlangsung. Dan ini masalahnya sebetulnya dianggap sepele pun tidak, dianggap besar pun ya saya rasa nggak terlalu besar, mungkin karena saya orangnya terlalu baperan atau gimana ya itu. Jadi yang saya rasakan untuk di tempat tugas kali ini ya saya tuh kurang serk, artinya dengan manajemen gitu Pak Andi, kurang nyaman lah gitu di tempat baru ini saya bertugas tuh. Gitu Pak Andi, aduh. Nah makanya saya nih ya aneh lah, gak seperti dulu gitu ya Pak Dhani. Saya tahu lah Pak Dhani, kita karena pernah kerja bareng gitu ya. Dulu bagaimana dengan totalitasnya gitu ya. Kok mendengar seperti ini nih, akhir-akhir ini saya juga dengan tadi beberapa hal gitu yang disampaikan oleh Pak Dhani, karena kurangnya motivasi, terus nggak seraknya dengan manajemen ya. Dengan manajemen mungkin di sini salah satunya mungkin pimpinan mungkin ya. Betul Wendy, jadi jadi gini Wendy ya, jadi kalau saya sih gitu kan selalu, atau mungkin saya belum dewasa dalam menyikapi permasalahan atau gimana sih. Jadi selalu memimpikan kalaupun ada pemimpin gitu yang hadir di tempat kerja saya, mereka tuh inginnya mereka tuh menjelma jadi sosok yang sempurna gitu, jadi leader yang baik, bisa mengarahkan saya dengan baik, terus mereka pun menjunjung transparansi lah di manajemennya gitu. Jadi artinya saya pribadi bukan money oriented ya orangnya, tapi dengan transparansi yang jelas mungkin kita pun bisa merasakan bahwa memang penyelenggaraan sebuah lembaga itu bisa mengalir dengan pada realnya gitu kan. Tapi selama ini kan saya nggak melihat gitu, nggak melihat semua yang saya inginkan dari figur-figur pimpinan yang hadir di tempat kerja saya hari ini gitu Pak Hendi. Oke, gini. Oke ya, menurut Pak Dhani nih, kalau boleh saya tahu ya, menurut Pak Dhani ada nggak sih sosok gitu ya, sosok pimpinan yang menurut Pak Dhani itu ideal gitu? Sebenarnya sosok pimpinan yang ideal itu menurut saya seperti ini loh gitu. Kalau boleh tahu seperti apa ya itu, ada nggak sosok
pimpinan yang ini menurut Pak Dhani gitu, kalau boleh saya tahu? Ya, saya sebetulnya pernah menemukan sosok seperti itu dan sampai hari ini itu selalu jadi catatan dan acuan dalam kinerja saya gitu. Terutama Pak Haji itu waktu kita dulu sama-sama kerja. Artinya gini Pak Yan. Jadi sewaktu dia memimpin saya gitu kan, Pak Hendi sendiri kan tahu saya orangnya seperti apa. Artinya saya itu orangnya bisa dikatakan rock and roll lah. Hari ini ya kali ini bisa pakai baju dinas, 2 jam kemudian bisa pakai baju lain. Jadi ya. Si Pak Haji ini gitu, Pak Haji ini bisa menaklukkan dan menundukkan dan bisa memposisikan saya itu, kamu sekarang di sekolah ini gitu loh. Porsi lu sebagai guru dan Anda harus bertindak sebagai guru dan sebagai ininya Anda tuh tugas dan kewajibannya harus ditunaikan dong, walaupun banyak kegiatan di luar, tapi profesional saya tuh emang diminta untuk hadir kala itu gitu. Beliau tuh bisa mengarahkan, bisa menuntun saya. Akhirnya semua potensi, semua kemampuan saya, semua totalitas saya, semua loyalitas bisa keluar dengan figurnya beliau gitu. Oke. Oke Pak Dan ya. Jadi Pak Dhani dulu bisa enjoy gitu kan, bekerja ketika dulu waktu Pak Haji luar biasa gitu mungkin ya. Betul. Tindakannya, terus yang Pak Dhani harapkan itu ngena banget gitu, dan bisa merubah dan meningkatkan motivasi waktu itu. Nah kira-kira ada nggak sih hubungan gitu antara motivasi diri Pak Dhani itu, kan namanya kepala sekolah ya, yang saya ketahui itu kan nggak selamanya ada di sebuah lembaga gitu, apalagi sekolah negeri gitu. Namanya kepala sekolah gitu kan, yang tanda kutip gitu kan, paling berapa lama sih gitu? Iya. Jadi betul Pak Hendi, jadi kepikiran saya juga sekarang tuh setelah ya obrolan kita nih. Ya saya menyadari ya akhirnya gitu Pak Hendi. Saya tuh akhirnya menyadari kalaupun saya berharap atau mendambakan seorang figur yang perfect gitu, yang sempurna, sampai kapanpun sepertinya susah untuk mendapatkannya gitu kan, orang sesempurna yang dalam tanda kutip itu penilaian saya gitu kan. Akhirnya saya kepikiran bahwa semua ini kembali ke diri saya sepertinya Pak Hendi ya. Jadi mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya tanpa mungkin ya kita idealnya sih dapat pemimpin yang baik itu emang mau gitu, tapi kalau kita terus berharap dan ini berlarut-larut lama, sampai kapan kita tidak menunaikan kewajiban ya Pak Hendi ya? Ya betul. Dan saya rasa sepertinya Pak Hendi, saya harus ini nih sekarang nih harus mulai dari diri saya nih untuk memperbaiki semuanya biar biar kedepannya tugas dan kewajiban saya tidak diabaikan, karena di sisi lain mungkin Pak Hendi ya ada hak yang selalu kita dapatkan, tapi kewajibannya mungkin ya, dan itu bisa dosa ya Pak Hendi, dosa besar sepertinya ini ya. Dan harus saya perbaiki sepertinya Pak Hendi ya. Iya luar biasa sebenarnya. Ini udah tadi yang sudah disampaikan sebenarnya. Ini Pak Dhani sebenarnya udah tahu nih, ternyata udah ini gitu ya. Udah dengan kesadaran gitu yang tadi disampaikan sama Pak Dhani, jadi nggak ada kaitannya dengan siapapun, tapi kata Pak Dhani tadi kesadaran ternyata gitu. Iya betul Pak Hendi. Ini terus terang saya terangsang dengan apa yang Pak Hendi sampaikan nih. Jadi
saya tuh kepikiran bagaimana saya memperbaiki semua mulai dari diri sendiri dan tidak terlalu ketergantungan terhadap orang lain. Kalau mau berbuat baik ya kenapa harus nunggu perintah yang baik ya gitu ya. Jadi ya saya rasa saya akan melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa kalau saya dapat hak tentu kewajibannya pun harus betul. Nah, kira-kira ada nggak sih di dalam satu lembaga ya, di satu lembaga Pak Dhani itu ada teman gitu ataupun siapa yang bisa memperkuat hal itu, ada nggak sih gitu? Tentunya ada, Pak Hendy. Tentunya ada teman-teman yang bahkan mungkin curhatan saya juga bagian dari curhatan teman-teman yang lain. Nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang satu pemikiran ingin berubah, satu pemikiran ingin maju, dan kita akan berinovasi tentang hal-hal yang seharusnya kita atau wajib tuntaskan gitu. Dan selama ini mungkin walaupun dituntaskan tidak optimal gitu atau tidak maksimal gitu, dan nantinya berusahalah berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan pun, dengan tentunya ini kayaknya sepertinya harus segera disampaikan biar semuanya menyadari, bukan hanya saya saja mungkin. Oke. Berarti untuk meningkatkan motivasi diri Pak Dhani yang sekarang mulai melempem gitu ya, itu kira-kira apa saja tuh? Kalau saya boleh berevaluasi diri, mungkin ini satu hal kita harus meluruskan niat kembali ya. Hal saya akan luruskan niat kembali bahwa kita ini lagi beribadah gitu, beribadah menuntun anak-anak didik kita lagi belajar. Yang kedua, meluruskan kolbu kita, hati kita, bahwa ini adalah kewajiban bagi saya, dikala kenapa hak saya harus saya tuntut. Mungkin langkah ketiganya kita berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sepemikiran untuk maju, dan di sana mungkin kita buka diskusi dan saling motivasi gitu. Terakhir, saya juga akan berusaha ini menyampaikan kepada pimpinan, mungkin pimpinan harus selalu mengadakan evaluasi kinerja ya, biar sisi lain walaupun agak sedikit keterpaksaan, tapi itu akan tumbuh motivasi untuk lebih baik dan lebih baik. Mungkin Pak Hendy itu, enggak luar biasa nih sebenarnya Pak Dhani ini udah luar biasa nih, malah saya jadi mengingatkan saya sendiri sebagai sama-sama kita seperjuangan lah sebagai guru. Nih, jadi berkeringat dan tumbuh energi baru sepertinya nih udah ngobrol ini. Alhamdulillah nih, terima kasih Pak Hendy. Terima kasih banyak hal juga saya dapatkan dari Pak Dhani. Justru ini saya bercerita begini karena saya lebih percaya ke Pak Hendy yang kinerjanya luar biasa dan sama saja lah. Kita sharing gitu. Nah, kira-kira kita lain waktu saya pengen tahu juga nih, kalau suatu saat saya lihat nih, ini perkembangan Pak Dhani seperti apa gitu. Nantilah ini mudah-mudahan bisa segera ya berubahnya, bisa segera, dan tentunya nanti saya akan minta lagi pemahaman Pak Hendy nih. Ya mudah-mudahan saya bisa melaporkan nih perkembangannya seperti apa, dan ini jadi ilmu buat kita semua gitu kan. Iya, pengalaman saya. Pak Hendy, ini perasaannya sekarang gimana nih? Gimana nih? Yang tadinya mumet, saya tuh sulit cari teman bicara karena kalau diceritakan ke ini takutnya ini malah jadi jelek ke saya ya. Tapi dengan bercerita ke Pak Hendy, saya mendapatkan sesuatu hal yang baru dan motivasi baru untuk kedepannya untuk berubah. Sekali lagi makasih Pak Hendy udah. Sama-sama Pak Dhani, sama-sama. Udah mau angkat telepon dari saya. Salam buat keluarga Pak Hendy. Siap. Mudah-mudahan semuanya sehat
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hendi, terima kasih waktunya. Nanti saya hubungi lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berevaluasi sekarang. Evaluasi ya sekarang, refleksi ya.